Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Indonesia memang negara kepulauan, karena itulah Indonesia memiliki hasil kekayaan alam yang melimpah. Iya, salah satunya kekayaan bahari atau hasil lautnya. Betul Selvi, kali ini aku lagi ada di daerah Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Di pesisir pantai Pamboang ini, banyak sekali masyarakat Pamboang yang mencari ikan. Jadi sekarang kita lagi prosesi mapukat nih. Mapukat, jadi kita melepas jaring untuk menangkap ikan di sekitar pesisir Pulau Sulawesi Barat pokoknya. Jadi kita menangkap ikan apa ini? Kita cari ikan tembang. Mapukat itu apa sih? Mapukat merupakan salah satu cara menangkap ikan di pesisir pantai dengan menggunakan jaring yang lebar. Untuk mapukat biasanya menggunakan perahuan yang kecil seperti ini anak negeri. Jaring yang dipakai mapukat memiliki lubang yang agak besar dan tidak seberat jaring yang dipakai untuk menjaring. Nah, kalau sudah disebar gini, tidak langsung ditarik ya. Harus kita bikin ribut dulu. Tenang, bukan keributan bikin onar ya. Walah, berniat beraksi malah kepleset dari perahu. Ini nih yang aku bilang tadi bikin ribut. Perairan yang kita sudah sebar jaring tadi, kita pukul-pukul air yang seperti ini. Untuk memukulnya bisa menggunakan kayu dayung maupun tangan kosong juga bisa saja kok. Sambil aku memukul-mukul air, nah jaringnya akan ditarik. Menariknya harus pelan-pelan ya, agar ikannya tidak lepas. Wah, sama nih anak negeri. Jadi tujuan kita untuk menepok-nepok sekitar jaring atau jala ini agar ikan-ikannya itu pada kaget dan berhamburan. Lalu setelah berhamburan itu akan nyangkut dari jaring. Seperti ini, nih, udah banyak ikannya. Ayo Pak, angkat lagi. Nah, setelah membuat ribut tadi, aku mau ke atas perahu, mau bantuin Bapak Ruslan untuk menarik jaringnya. Ayo Pak, semangat jaringnya. Wah, tuh lihat Pak, hasilnya aku bikin ribut tadi. Ternyata membuahkan hasil ya. Banyak ikan yang terjerat di jaring karena mencari ikannya di pesisir pantai. Jadi, ikan yang didapat jenis ikan yang hidup di perairan dangkal. Contohnya, ikan tembang ini. Ikan tembang ini berukuran kecil dan memanjang. Karena ukuran inilah, ikan ini gampang terjerat di jaring mapukat. Wah, ternyata sulit juga ya melepas ikan dari jerat jaringnya. Belum lagi, perahu yang kecil ini membuat pergerakan jadi semakin terbatas. Ternyata bosan juga ya menunggu. Itu perahunya sudah menepi. Langsung saja aku samperin deh. Nah, gitu dong. Langsung bantuin melepaskan ikan tembangnya. Bisa juga Kak, kasih lepas itu ikannya. Ini ikannya didorong ke depan. Jadi kalau mau nangkap ikan begitu nggak boleh tarik ke belakang. Terus nanti kepalanya. Wah, ternyata hasilnya lumayan banyak juga ya. Iya dong, siapa dulu? Dandi. Oh iya, biasanya nelayan di pantai Pambuang ini biasanya melakukan mapukat di pagi sampai siang hari. Ikan-ikan tembang ini kayaknya enak nih dibuat makanan khas Sulawesi Barat. Betul sekali. Kalau begitu aku cari kayu bakarnya. Nanti kamu siapin bahan-bahannya ya. Ayo kita masak. Saya sudah ada kayu bakar sama semoga api. Ini kasih nyala sebentar ini. Kanan nih. Kemana sih? Mau masak? Siapa? Kita kenal Kak. Oh yang mau masak ya? Saya bantu gimana? Ini rupanya. Sesuai namanya, sajian ini menggunakan bahan baku ikan. Nah, kalau kita akan menggunakan ikan tembang. Untuk bumbu yang dihaluskan, ada cabai merah, bawang merah. Kedua bahan tadi kita ulek sampai halus ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk kuah bau peapinya.
Untuk membuat kuah bau api ini ada dua bahan utama yang harus dicampurkan. Yang pertama ada asam mangga. Biasanya masyarakat Majene menyebutnya dengan pemaisang. Sesuai namanya, asam ini terbuat dari daging buah mangga muda yang sudah diolah dan dikeringkan. Asam mangga ini kita tambahkan potongan bawang merah, garam, dan sedikit bumbu kunyit. Eits, jangan lupa sama bahanan kedua yang harus ada, yaitu mina mandar. Mina mandar ini merupakan minyak kelapa yang ada di daerah Sulawesi Barat. Terakhir, tinggal ditambah air matang secukupnya. Kalau semua sudah lengkap, tinggal kita aduk dan campur menjadi satu. Emak, kenapa harus pakai asam mangga? Kenapa bukan asam Jawa atau asam yang lain? Kalau bukan asam mangga, tidak, bukan khasnya Nah, orang Mandar. Orang itu. Mandar. Iya. Oh, jadi kalau orang Mandar itu rata-rata pakai asam Iya, mangga, Di? Iya, sama. Proses selanjutnya, ikan tembangnya kita masukkan ke adonan kuah yang sudah dibuat dan ditadi. Bumbu dasar yang sudah dihaluskan, kita tambahkan air. Kalau sudah, baru kita campurkan ke dalam kuali yang berisi ikan tembangnya. Biar makin cantik dan berwarna, kita tambahkan juga potongan tomat, cabai rawit merah, dan tentunya potongan daun bawang. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masak deh. Masyarakat suku Mandar biasanya memasak bau api tidak menggunakan panci aluminium, tapi masih menggunakan kuali yang terbuat dari tanah liat. Ye. Serainya juga kita Oh. kasih masuk. Iya, ini yang penting juga ini. Tapi kalau saya lihat ini Tante pakai kawali ini Iya, tanah liat. tanah liat. Kenapa? Kalau bukan tanah liat, kalau masak bopi api dari Mandar, beda teksturnya. Beda teksturnya. Beda rasanya. Jadi begitu anak negeri. Jadi kalau mau masakan dari Mandar itu rata-rata menggunakan kawali atau kuali dari tanah liat, Di. Iya. Tetap biar teksturnya tuh lebih empuk. Mau masak ikan, ayam, apapun itu Iya. lebih enak pastinya. Wah, kayaknya sudah matang nih bau apinya. Langsung saja diangkat kualinya. Ama, sudah masak nih. Angkat nih. Masih panas nih, Kak. Gawat, gawat. Ya ampun, masih saja keluar jurus gombalnya ya. Namanya juga usaha, tapi lihat deh, bau api ini aromanya kuat banget ya. Belum lagi warna kuahnya merah menggoda. Jadi nggak sabar nih buat langsung nyicipin. Ayo, semua kita makan. Memang ya, kuliner khas Sulawesi Barat ini identik dengan rasa asam, pedas, dan gurih. Dan semua rasa itu ada di makanan bau api ini. Ikan tembangnya pun dagingnya empuk dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Pokoknya rasanya enak banget. Bau api ini biasa dimakan dengan nasi. Tapi kalau masyarakat Sulawesi Barat ini biasanya memakai bau api ini dengan jepa. Jepa biasa dijadikan pengganti nasi. Jepa ini terbuat dari singkong yang ditumbuk dan dipanggang dengan kuali khusus. Pokoknya kalau ke Sulawesi Barat harus nyobain bau api ini. Bagi yang suka makanan cita rasa asam dan pedas, makanan ini jangan sampai dilewatkan ya. Kali ini kita mau buat cemilan khas suku Mandar. Kebetulan aku sudah bawa ikannya nih. Hai, Mak. Mak. Ini, Mak. Ikan. Habis kan tangkap ikan tadi sama Jaki. Masih masak nih Pak ikannya. Iya, masak nih. Masuk. Direbus. Iya. Oh, tunggu pada. Biasanya ikan yang dipakai itu ikan tuna ataupun ikan tongkol. Tapi bisa juga ikan layar. Yang penting ikan dari laut yang berdaging putih. Untuk bahan pelengkapnya itu ada wortel dan daun bawang. Kedua bahan tadi kita potong kecil-kecil ya. Untuk bumbunya pakai apa saja, Selvi? Khusus sambosa ini bumbunya sama sekali tidak menggunakan bawang merah. Cukup bawang putih,
cabai merah, dan sedikit garam. Ketiga bahan tadi kita ulek sampai benar-benar halus ya. Pas banget nih, ikan layangnya sudah matang. Langsung saja ya kita angkat. Ikan layangnya sudah matang nih. Tuh lihat, daging ikannya sudah empuk dan enak kan? Ya, Mau diapain lagi nih ikannya? buka itu anunya, kepalanya. Oh, kepalanya. Ya, Terus nanti disuir-suir. Begini. ya. Oh. Tapi ada teka-teki lama. Ikan apa yang tidak bisa hidup sendiri? Apa? Menyerah? Menyerah? I can rise without you. Harusnya kau lihat Kak dengan sepenuh hati. Namanya juga usaha. Oh iya, ikan yang tadi sudah kita kukus, kita pisahkan duri dan tulangnya ya. Karena sudah dikukus, jadi daging ikannya mudah lepas dari duri dan tulangnya. Nah, daging ikan cincang inilah yang akan menjadi isian dari sambosa atau sambusa nanti. Tapi sebelum itu kita tumis bumbu yang sudah diberi air dulu ya. Ini Mak, saya tumis ini. Oke Mak. Meledak-meledak ini. Ya kan? Serangga. Bumbu yang sudah dihaluskan Selfie kita tumis sampai aromanya keluar. Sambil ditumis, jangan lupa tambahkan potongan wortel dan daun bawangnya ya. Terakhir baru deh kita tambahkan daging ikan cincangnya. Aduk terus sampai bumbunya tercampur sempurna. Agar isiannya semakin merekat, tambahkan juga telur ayam. Nah, setelah itu, masak sampai daging ikannya berubah warna menjadi lebih kecoklatan. Wah, ini sudah coklat nih daging ikannya. Langsung aku angkat saja ya. Sudah selesai kan? Eits, kata siapa? Kita masih harus buat kulit sambosanya. Untuk bahannya itu ada tepung terigu yang dicampur dengan mentega. Setelah itu, tambahkan juga air yang sudah dicampur dengan garam. Lalu, aduk adonan kulit sambosanya sampai adonannya lebih padat. Ini yang bikin beda anak negeri. Adonan yang sudah dipotong tadi akan ditaruh di daun pisang yang sudah dipotong memanjang. Setelah itu, adonannya akan dipipihkan seperti ini. Kalau sudah, adonan ini akan dipanggang. Nah. Oke, jadi dalam pembuatan sambosa itu menggunakan adonan untuk kulitnya. Adonan ini akan dipanggang dulu biar lebih mudah dalam pembentukan samosanya. Dan disinilah tipsnya. Tipsnya itu, kalau ingin panggang adonannya, harus menggunakan daun pisang biar nggak lengket sama panggangannya. Tujuannya memanggang ini agar adonan kulit sambusanya itu menjadi lebih keras dan mudah untuk dibentuk. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita bentuk deh dan masukkan isian yang sudah dibuat Dandi tadi. Sambusa atau sambosa ini harus bentuknya segitiga ya. Jadi jangan sampai salah, Selfie. Tenang saja. Tuh lihat, aku bisa kan? Untuk merekatkan adonan kulitnya, biasanya kita pakai putih telur. Gak kerasa, sudah banyak nih sambusanya. Selanjutnya tinggal kita goreng dengan minyak yang panas ya. Untuk memasak sambosa ini sama seperti menggoreng pastel. Harus sering dibolak-balik dan jangan memakai api yang besar. Tujuannya agar isi dalam sambosanya matang dan kulitnya tidak terlalu gosong. Jadi ini toh, dia kasih ingat Kak sama makanan dari Timur Tengah, yaitu samosa. Samosa? Memang itu, samosa itu berada di Timur Tengah makanannya. Sedangkan di sini karena ini Timur Indonesia namanya sambosa. Perbedaannya itu cuma ada di isiannya. Kalau di samosa itu menggunakan kentang, wortel dan sayurannya, sama ya. Sedangkan di sini ada ikannya, makanya di sini lebih enak. Sambosa. Ternyata camilan khas Sulawesi Barat ini enaknya kebangetan. Rasanya agak pedas,
tapi daging ikannya matangnya pas. Selain itu, sambosa ini rasanya gurih dan memiliki kulit luar yang renyah saat digigit. Serta isian daging ikannya yang membuat sambosa ini menjadi lebih nikmat.